Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu kembali di mata kuliah statistika dasar ya. Kalian pahami gitu ya, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian pernah mempelajari tentang data tunggal kan, berupa misalkan seperti ukuran pengumpulan data, kemudian ukuran lokasi data, dan ukuran penyebaran data. Seperti misalkan mencari nilai rata-rata, kemudian mencari nilai median, mencari nilai modus gitu ya. Nah biasanya yang cowok-cowok nih suka modus ya. Nah kemudian untuk lokasi data itu sendiri ada juga mencari nilai kuartil, kemudian desil dan persentil. Kemudian untuk ukuran penyebaran data ada kita mencari simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku dan variansi gitu ya. Manfaat belajar statistika. Resti mungkin bisa menjawab manfaat kamu belajar statistika? Oh, sedikit mengetahui apa manfaat statistika dalam kehidupan kamu? Untuk belajar logis di dalam kehidupan. Oke, misalkan kalian bekerja gitu kan, bekerja di suatu perusahaan, kemudian kalian menerima gaji. Nah, kalian harus kritis nih terhadap gaji kalian dan harus berpikir logis, apakah gaji yang kalian terima itu sudah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan atau tidak gitu kan. Kalian bisa menghitung tuh ya kan. Misalkan gaji pokoknya berapa, kemudian kalau kalian lemburannya berapa hari gitu kan, tinggal dikalikan. Itu semuanya kita lakukan secara tidak sadar gitu ya. Secara tidak sadar kita lakukan, padahal itu merupakan proses berpikir kritis dan logis gitu ya, yang merupakan salah satu manfaat dari kita mempelajari statistika dasar ya. Ini untuk materi yang pertama. Nah, di sini ada ukuran pemusatan data. Sini ada MEAN. MEAN itu nilai rata-rata. Apa definisi MEAN? Definisi MEAN di sini atau nilai rata-rata adalah jumlah data atau jumlah nilai itu ada X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan xn, itu artinya jumlah data atau jumlah nilai. Jadi nilainya dijumlahkan semua, kemudian hasilnya dibagi dengan n. N itu apa? N adalah banyaknya data. Jadi kalian mencari nilai rata-rata itu gampang, tinggal jumlahin semua nilai. Setelah dijumlahkan, kemudian kalian bagi dengan banyaknya data. Itulah nilai rata-rata. Nah, simbol dari nilai rata-rata itu sendiri bisa kalian lihat, di situ ada X, kemudian ada garis di atasnya ya. Iya. Ya, seperti kopi kan. Itu namanya disebutnya X bar. X bar. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat. Jadi ada nilai ujian akhir statistika dasar mahasiswa Unpam. Nah, nilainya bagus-bagus nih, mudah-mudahan kalian dapat nilai yang bagus seperti ini ya. Amin. Jadi situ ada 80, 88 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh mencari nilai rata-rata dari data nilai tersebut. Nah, ini bisa kalian lihat, jadi kalian tinggal jumlahkan nilai dari 80, kemudian dijumlahkan dengan 88, kemudian jumlahkan dengan 52 sampai dengan
68. Hasilnya adalah 740. Kemudian kalian bagi dengan berapa banyak datanya kita? 10 data. Berarti 740 kalian bagi dengan 10. Maka kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah 74. Bukan 74, salah kalau kalian bilang 74, melainkan 74. Oke, tadi kalian tidak tepat menyebutkan 74 dengan 74. Sekarang saya akan bertanya kepada Imam ya. Ya Pak. Coba Imam sebutkan angka berapakah ini? 74,67. 74,67. Iya. Kalau saya tulis begini, 74,670,89145. oke. Untuk Imam, jadi bagian di belakang koma itu sudah benar pengucapannya, karena dia tidak ada puluhan, tidak ada ratusan gitu ya. Jadi dia diucapkan secara satuan. Sedangkan untuk angka di depan koma itu harus diucapkan ada satuannya, ada puluhan atau ada ratusan kalau ada ratusannya ya. Baik Pak. Jadi di sini bukan 74. Kalau 74 berarti kan cuma satuan semua tuh ya. Iya. Berarti ini harus diucapkan dengan puluhan dan satuan. Jadi 670899145. Nah, metode yang akan kita pelajari atau akan kita gunakan itu adalah metode gamification. Kalian pernah main game? Oh, sering di kelas juga ya. Main game terus ya. Nah, di game itu ada apa aja sih? Misalkan kalian baru mulai main game nih gitu kan bikin karakter baru gitu ya. Atau punya karakter baru gitu kan. Nah, pada saat kita punya karakter baru itu biasanya kita harus melakukan apa? Supaya karakter itu menjadi kuat. Ya, mengupgrade skill ya atau kemampuan. Nah, untuk mengupgrade skill atau kemampuan dibutuhkan apa? Uang. Uang ya, uang. Uang itu dalam bahasa permainan namanya poin ya. Ya. Jadi kita butuh poin untuk menambah kekuatan kita sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, berdasarkan alasan tersebut kita gunakan metode gamification. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam game, seperti adanya penambahan poin gitu kan. Setelah poin didapatkan terkumpul kemudian di-upgrade, berarti setiap upgrade itu punya level-level tertentu ya. Misalnya setelah level 1, level 2 naikkan ya, kan di-upgrade ya namanya ya. Nah, di sini juga kita akan menggunakan level-level tertentu. Jadi ada level rendah, level menengah, dan level tinggi ya. Jadi ada 3 level di sini kita akan pelajari. Kita gunakan metodenya. Jadi kalian wajib mengumpulkan poin-poin. Kemudian kalian setelah terkumpul poinnya gitu kan, nanti bisa naik level. Dari misalkan level level rendah, level 1 gitu ya misalkan. Setelah terkumpul poinnya, kalian bisa upgrade atau naik ke level 2 selanjutnya gitu ya. Nah, setelah dapat semua itu, kalian misalkan menjadi juara atau pemenang di dalam game tersebut, maka si pemenang akan mendapatkan hadiah atau reward ya. Nah, di sini juga saya akan memberikan hadiah, tapi saya tidak akan ungkapkan sekarang supaya menjadi kejutan buat kalian nantinya. Baik, kita akan memulai metode gamification ini. Di sini saya memiliki 3 mangkok. Nah, untuk
Toples yang pertama ini bersifat individu, jadi saya akan membagikan secara acak ya. Jadi kalian ambil secara acak gulungan kertasnya, kemudian kalian simpan dulu. Nanti saya akan memberikan aba-aba untuk mengerjakan. Baru setelah itu kalian bisa mengerjakan ya. Jadi kalian ambil, simpan dulu, jangan dilihat ya, jangan dibuka, simpan, kemudian tunggu aba-aba dari saya untuk mengerjakannya. Paham? Paham. Oke, silakan diambil. Baca bismillah dulu. Bismillah. Disimpan dulu, jangan dibuka. Jadi nanti kita akan memilih 3 tercepat dan tertepat. Cepat dan tepat. Kalian sudah pegang semua kan soalnya? Sudah. Nah sekarang kalian buka soalnya, kemudian kalian kerjakan dalam waktu 1 menit. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Tidak boleh menggunakan kalkulator, harus manual. Oke. Ada yang sudah selesai? Coba saya cek dulu. Oke, kita save ya. Untuk ranking pertama yang tercepat dan tertepat adalah Zia. Oke. Yang sudah selesai siapa lagi? 2 orang lagi. Oke. Sudah. Baik, saya coba cek dulu. Banyak muncul ya. Wow, harus gampang banget. Untuk ranking kedua, Wisnu ya. Wisnu benar menjawabnya. Tinggal memperebutkan ranking ketiga. Siapa? Ranking ketiga. Siapa lagi yang sudah selesai menjawab? 1 orang terakhir. Ayo Pak. Ya, Tito. Kita coba cek apakah hasil jawaban kamu benar atau salah. Ini kan tertulis tentukan mean. Di sini sudah dapat hasilnya 6,8. Coba saya cek dulu ya. Kurang tepat. Untuk coba dicari lagi hasil jawabannya yang lebih tepatnya. Oke, Vito belum berhasil menjawab dengan benar. Jadi saya buka 1 orang lagi untuk menjawab dengan cepat dan benar. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Resti. Median 8. Oke, median dari data tersebut adalah 8. Ya, benar. Betul ya, betul Resti. Mantap. Ya, jadi Resti dapat poin 6 tambahan untuk dinilai tugas. Oke ya. Nah, kita selesai karena sudah 3 orang yang mendapatkan poin tambahan. Jadi kita cukupkan untuk level yang rendah ini ya. Kita sudah dapatkan 3 orang teratas ya. Untuk poin teratas adalah Ziad. Kita beri tepuk tangan. Poin kedua, peringkat kedua dari poin teratas adalah Wisnu. Peringkat ketiga teratas adalah Resti. Oke, akhirnya semuanya sudah menyelesaikan persoalan di level pertama tadi ya. Jadi semuanya kalian berhak naik level berikutnya, yaitu level menengah. Nah, level menengah ini banyak sekali soal-soal mengenai kuartil, desil, dan persentil yang membutuhkan perhitungan yang lebih rumit ya. Jadi butuh mungkin kerjasama kelompok gitu ya. Jadi biar lebih cepat ngerjainnya, kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang satu kelompoknya. Saya akan memilih kelompoknya. Nah, kelompok pertama adalah 3 orang pertama dari sini ya. 1, 2, 3 kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua yang ini 1, 2, 3. Oke. Kelompok kedua. Kemudian kelompok 3 1, 2, 3 kelompok 3. Kemudian yang belakangnya
1, 2, 3, kelompok 4, dan kelompok terakhir, kelompok 5 adalah yang paling belakang, 1, 2, 3. Paham? Paham. Oke, saya akan seperti tadi ya, perwakilan dari masing-masing kelompok akan mengambil satu kertas dari mangkok ini, kemudian simpan dulu, nanti tunggu aba-aba dari saya untuk mengerjakan secara berkelompok. Kalian sekarang bebas duduknya supaya lebih dekat lagi mungkin ya. Kalian pilih ya satu kelompok perwakilan, ambil satu kertas. Oke, silakan. Jangan dibuka dulu. Oke, kelompok terakhir yang belakang, maaf, ini udah nyampe saya. Semuanya sudah dapat soalnya. Oke, saya akan beri aba-aba untuk mengerjakannya ya. 1, 2, 3, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, kelompok siapa? Saya. Oke, Asyad. Sudah selesai? Oke, jadi menurut Resti setelah dibagi dua datanya, kemudian di sini kita bagi dua lagi, didapatkan nilai kuartil 1 adalah 4. Kemudian didapatkan kuartil ketiganya adalah 10 gitu ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah kuartil ketiga sama dengan 10. Oke, bisa tolong disempurnakan mungkin? Ya, Rasyad? yang untuk mencari kuartil 2-nya ini ada 6 dan 8. Caranya adalah 6 tambah 8 sama dengan dan langsung dibagi 2 ya, hasilnya 7. Oke, ini tambahan dari Rasyad. Ya. Jadi tadi kan Resti sudah mencari Q1 dan Q3-nya. Nah, ini Q2-nya bisa dicari juga dengan, karena di sini berada di antara dua bilangan, maka kita cari tengah-tengahnya. Jadi 6 ditambah 8 hasilnya 14, kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 7. Oke, benar. Mantap. Oke, tambahan lagi nih, karena pemenang dari level menengah ini adalah kelompok Resti, Zulkifli, dan Rasyad, maka ketiga orang tersebut saya akan beri reward berupa tambahan poin untuk UTS sebesar 10 poin. Lumayan kan? Nah, ini untuk reward terakhir ini sangat bagus sekali ya. Jadi reward terakhir ini bukan UTS tapi tambahan poin untuk UAS ya. Lumayan kan, kalau UAS kan presentasinya lebih besar ya. Ya, jadi untuk level yang terakhir, level tinggi ya. Jadi soalnya agak susah, butuh perhitungan yang lebih matang juga karena lebih rumit ya. Jadi saya kasih tambahan 10 poin untuk dinilai UAS kalau kalian berhasil dengan cepat dan tepat ya. Nah, ini saya punya biasa gulungan kertas lagi ya. Oke, nah ini kalian bisa ambil ya seperti biasa. Ambil, kemudian simpan dulu, jangan dibuka. Tunggu aba-aba saya. Oke, semuanya sudah dapat soalnya. Sekarang kalian boleh membuka soal tersebut dan mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Kelompok yang sudah menyelesaikan soal tersebut, kalian harus menjelaskannya di depan kelas menggunakan whiteboard untuk dijelaskan kepada kawan-kawan di sini. Oke, Frida, kelompok Frida silakan. Sudah selesai benar? Oke, silakan maju ke depan. Kemudian tuliskan jawabannya dan jelaskan kepada kawan-kawan yang lain. Oke, silakan Kim. Oke, Jelaskan. di sini kita disuruh mencari simpangan baku dari data berikut.
dengan rumus simpangan yaitu sigma dikali dari X ke I dikurangi dari X bar dikuadratkan dibagi N ataupun jumlah data. Sekarang kita akan mencari X rata-ratanya, kemudian diakarkan, yang hasilnya adalah 9,3. Ya, itu Oke, saja, Pak. ini penjelasan dari Kim. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin Kim menjelaskan dengan terlalu cepat atau mungkin ada yang kelewat penjelasannya. Silakan ditanyakan saja. Ya. Cukup? Cukup. Cukup jelas, yakin? Cukup. Yakin? Yakin. Dipersilakan untuk kembali. Kita berikan. Oke, terakhir saya akan memberikan kuis dadakan. Nah, kuis ini saya akan beri reward atau penghargaan kepada yang bisa menjawab. Per kelompok itu adalah berupa sertifikat. Mana yang kalian ketahui, sertifikat ini berguna buat kalian untuk ya minimal melakukan sidang skripsi ya. Kan ada syaratnya berapa sertifikat gitu ya. Oke. Sudah siap? Ya. Jadi ini saya akan tuliskan soalnya di depan, kemudian kalian menjawab dengan cepat dan tepat ya. Bagi yang sudah selesai menjawabnya silakan tunjuk tangan dan tuliskan jawabannya di depan. Nah, ini soalnya. Ya, ini soalnya ada satu soal tapi dua cabang ya. Sebenarnya ini kan kalian ketahui ya, ragam ini adalah kuadrat dari simpangan bakunya kan. Baik, siapa yang sudah selesai? Kelompok kita, Pak. Oke, kelompok imam ya? Iya, Pak. Oke, silakan tuliskan jawaban Anda di depan. Tiga apa dua? Ya, betul. Oke, ini kita sudah mendapatkan jawaban dari kelompok imam, di mana untuk simpangan bakunya adalah 1,19 dan nilai variansinya atau ragamnya adalah 1,67. Bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Apakah jawaban dari kelompok imam sudah benar atau masih ada yang kurang tepat? Ya, Resti. Oh, ada yang salah. Nah, silakan diperbaiki. Oh, itu ternyata hasilnya 1,29 untuk simpangan bakunya ya. Oke, terima kasih Resti. Ya, jadi untuk hadiah atau penghargaan sertifikat ini akan saya berikan ke dua kelompok ya. Karena kedua kelompok ini sudah memberikan kontribusi jawaban yang benar. Jadi kita beri plus untuk kelompok imam dan kelompok Resti yang mendapatkan penghargaan sertifikat. Ada yang mau memberikan kesimpulan atas hasil pembelajaran kita hari ini? Wisnu atau Najmi aja? Jadi dari tadi kan Najmi belum pernah memberikan kontribusi ya? Iya, Pak. Kita ya, silakan Najmi. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik hari ini, yang pertama itu statistika itu mengajarkan kita untuk melatih cara berpikir yang biar lebih kritis dan logis. Yang kedua itu min itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aritmatika, geometri, dan harmonik. Dan yang terakhir itu untuk mencari tolak ukur, untuk mencari simpangan baku dari varian kita memerlukan rata-rata atau min. Baik, itulah kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Ya, kita sudah mengetahui apa itu statistika, manfaatnya, kemudian apa itu ukuran pemusatan data, lokasi data, dan penyebaran datanya ya. Oke, saya akan memberikan oleh-oleh buat kalian di rumah ya. Jadi ngerjainnya boleh sendirian, boleh berduaan, atau bersama-sama ya. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas kalian di modul statistika dasar halaman 42. Itu kalian kerjakan latihannya semuanya ya di kertas folio, kemudian minggu depan dikumpulkan.
Jangan lupa ya, kerjakan. Itu Ya, nanti baik, akan Pak. jadi Ya, Pak. nilai tugas kalian. Pak. Baiklah, kita akhiri perkuliahan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.